Aku ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Program Studi Bapak Sri Winarno, yang kami hormati Koordinator 1 Tugas Akhir Bapak Devri Kurniawan, dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa tugas akhir jalur publikasi. Ya, dalam kesempatan ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu, dapat berjumpa dalam acara pengarahan mahasiswa tugas akhir jalur publikasi. Untuk menyingkat waktu, untuk acara yang pertama nanti akan diisi oleh sambutan oleh Ketua Program Studi Bapak Sri Winarno, yang selanjutnya akan diisi materi oleh Bapak Devri Kurniawan. Untuk acara yang pertama, sambutan dari Ketua Program Studi Bapak Sri Winarno, kami persilahkan, monggo Pak Win. Ya, Pak Danang, Pak Devri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Ya, bisa Pak Win. Untuk yang lain, ini ada Mas Niko, Mas Gibran, Mas Yuha. Loh, Mas Gibran ada di sini? Ada kampanye? Belum ya? Iya Pak, ini lagi kampanye Pak. Oh iya. Mas Kolek, Mbak Sinta. Ya, oke, banyak. Saya mengapresiasi bahwa program jalur publikasi ini mendapatkan ya interesting ya, menarik ya buat teman-teman mahasiswa. Ya, semua harus tahu, ya semua harus tahu. Mungkin ini baru sebagian kecil yang tertarik untuk solusi untuk penyelesaian tugas akhir TA1 TA2 di periode ini. Tapi nanti ke depan program studi akan menciptakan sebuah pola-pola penyesuaian gitu ya. Banyak sebenarnya pola-pola luaran kompetensi mahasiswa yang tidak harus seperti kemarin ya, sebelumnya menggunakan, kalau saya nyebut penelitian mandiri gitu ya, penelitian mandiri. Kalau publikasi ini kan penelitian tidak mandiri sebenarnya, ya bisa dilakukan secara berkelompok gitu ya. Terus nanti ada lagi mungkin program studi ke depan akan menyusun sebuah konsep berbasis project. Jadi kerjakan aja bersama-sama. Gitu. Project nanti diakui semuanya. Tapi tentunya ini harus diatur gitu ya, diatur, disusun dengan baik supaya proses dan pelaksanaannya ini jelas ya dan tegas. Minggu depan saya akan ketemu dengan dosen-dosen, ya, dosen-dosen seluruh dosen program studi. Nanti di jeda ujian tengah semester minggu pertama hari Kamis, kalau tidak salah, karena sudah dijadwalkan Pak Devri. Namun demikian teman-teman harus mendapatkan pemahaman yang jelas dulu dari program studi bagaimana mekanisme yang satu ini, yang baru, karena ini baru ini ya, dengan menggunakan luaran publikasi. Saya tidak menargetkan semua luaran tugas akhir terus harus ke publikasi itu enggak. Ya. Karena publikasi ini merupakan sebuah proses yang panjang, enggak bisa instan. Satu semester ini ngambil terus nanti nulis dan sebagainya, terus minta penelitian dan sebagainya, itu nanti akan kesulitan. Paling tidak minimum gitu ya. Pengalaman saya gitu ya, membimbing mahasiswa, menulis dan sebagainya, paling tidak butuh persiapan 1 tahun untuk menyelesaikan publikasi ya, publikasi yang lengkap dalam arti sudah terpublish. Oleh karena itu, mungkin teman-teman yang masih TA1 atau mungkin sekarang sudah menulis atau mungkin sekarang nunggu submit, nunggu publish dan sebagainya harus diperhitungkan dengan jelas. Ya. Program studi secara tegas menyatakan bahwa jalur ini menggunakan pola publikasi ini mahasiswa bisa diujikan ketika nanti sudah terpublish. Ya. Kalau sudah publish baru boleh mendaftar TA1. Harus sudah sidang. Pak, bagaimana kalau masih LOE, Pak? Bagaimana kalau sedang submit, Pak? Nah, ada mekanismenya nanti ya. Yang jelas nanti yudisium harus sudah terpublish.
Ya, ini kita sampaikan. LOE itu adalah, kan ada ya yang menawar gitu. LOE itu adalah proses yang ada di jurnal. Gitu. Saya pernah menjadi editor in chief. Baru tahun kemarin, sekarang saya pindah ke teknik informatika. Ya saya editor in chief di jurnal. Ya, LOE itu hanya baru dokumen pernyataan bahwa ini loh, saya terbitkan surat paper kamu accepted, gitu. Belum publish it, gitu. Accepted. Maka baru accepted ini belum bisa diakui sebagai luaran sebuah publikasi. Jadi nanti tolong ini benar-benar diperhitungkan, tolong ini benar-benar dipahami gitu ya, difahami bahwa pengakuan yudisium itu berdasarkan publish gitu ya, publish dari sebuah. Nah, tata cara terkait dengan pengambilan TA1, TA2, bagaimana prosesnya nanti Pak Devri akan menjelaskan. Ya, Pak Devri akan menjelaskan. Kapan TA1 itu nanti diakui, ketika nanti diambil bersama-sama, gitu ya. Kemarin kita sudah merumuskan, ketika submit dan sebagainya, kita sudah bisa mendapatkan review dosen, maka ya oke lah, kami anggap bahwa TA1 sudah bisa diselesaikan, gitu ya, bisa diselesaikan. Karena apa? Karena nilai TA1 itu harus dikeluarkan dulu sebelum nanti sidang TA2. Maka ada sebuah proses yang memisahkan gitu ya, memisahkan spirit dari TA1 dan TA2. Kegiatan apa nanti Pak Devri akan menjelaskan secara detail. Pertemuan ini memang saya dorong, ya, saya sendiri mendorong. Saya ingin ketemu dengan anak-anak supaya pemahaman terkait dengan publikasi bisa bisa dipahami. Bahkan besok hari Minggu depan itu saya juga ingin ini dipahami oleh dosen. Ya, jadi ketika nulis, anak-anak silakan boleh menulis itu di semester 5, semester 6 itu menulis boleh. Ya. Tapi jangan memaksakan nanti ketika biasanya kan ini sekarang nulis publikasinya masih bulan Maret, padahal bulan Februari wisuda. Jangan memaksakan nanti kalian akan diwisuda bulan Februari, tidak boleh. Harus sudah publish. Ya, ini tidak bisa dipaksakan seperti itu. Maka kalian pengakuan maksud di yudisium bukannya hanya LOE gitu ya. Sebuah proses bisnis yang ada di jurnal, sebutnya kan jurnal. Tidak bisa, harus sudah benar-benar publish dan menyantumkan sertifikat dari jurnal bahwa masih berlaku di Sintatika. Hati-hati ya, kalau mau publish benar-benar minta rekomendasi dari pembimbing. Makanya kita nanti di TA1 kita hadirkan reviewer untuk bisa memastikan bahwa jurnalnya itu masih covered Sintatika pada saat kalian submit. Itu pun saya toleransi. Bisa jadi kalian submit itu Sintatika, ketika publish Sintatika 4, bisa jadi seperti itu. Ya, makanya benar hati-hati, tolong. Ya saya sudah sebagai pengelola jurnal, iya, sebagai pelaku penulis, ya saya setiap tahun menulis. Oleh karena tahu proses yang ada di jurnal itu seperti apa. Oleh karena itu kalau sifatnya mendesak, Pak Win, saya sekarang nulis ada sebuah jurnal yang nanti bulan Desember itu publish. Tolong hati-hati, dipastikan dulu ke editor in chief apakah benar nanti bisa publish bulan Desember. Bisa jadi biasanya LOE itu menyatakan nanti akan dipublish ke volume terdekat, gitu ya. Volume terdekat itu tidak yang ini juga ya. Volume berikutnya. Volume berikutnya itu bisa dimaknai bukan volume nanti Desember, bisa jadi volume di bulan Maret. Jadi hati-hati ya, benar-benar ini kalau kalian mendesak seperti ini, tolong ini difahami dan
saya tidak merekomendasi sebenarnya penulisan yang begitu cepat. Ini biasanya saya malah angkat tangan, gitu. Malah saya angkat tangan. Sekarang publish benar-benar Januari ini saya sebenarnya kalau mau riset dengan saya, penelitian dengan bacaan 1 tahun hubungi saya, ya, supaya kita memang benar-benar menskemakan lulusan ini benar-benar final, gitu ya. Begitu publish, kalian bisa ujian, kalian bisa kalian bisa lulus dengan status yang jelas, jurnalnya terpublish. Kemarin ada beberapa yang lulus dengan jurnal gitu ya. Bahkan kemarin kita mengujikan 2 mahasiswa lulus dengan jurnal wisuda bulan November ini. Ya enggak apa-apa, asalkan sudah terpublish. Ternyata publikasinya itu sudah dilakukan 1 tahun sebelumnya. Ya, enggak apa-apa, seperti itu lebih baik gitu ya. Jadi sekarang tinggal wisuda saja. Wisuda terdekat kapan? Pak Win, saya sudah ditulis 1 tahun sebelumnya sudah publish. Ini yang menjadi pengakuan program studi lebih ya nyaman gitu. Saya bisa memberikan kebijakan tadi. Ketika submit, publish itu Sinta 3 gitu ya. Tapi ternyata ketika mau ujian, diujikan, ternyata turun ke Sinta 4. Ya, itu kebijakannya di program studi. Ya, kebijakannya di saya. Sebenarnya hal seperti itu tidak etis, tapi itu kebijakan. Ya. Jadi, dan itu tidak saya sampaikan ke mahasiswa. Oleh karena itu, kalau dosen sudah memberikan pandangan barangkali itu ya. Ini kalau anak semester 5, anak semester 6, saya biasanya akan naikkan ke Sinta 2 gitu ya. Karena masih panjang gitu. Sinta 2 coba lagi Sinta 2. Bila perlu Scopus Q4 dan sebagainya. Karena saya lihat kualitasnya sudah bisa ke sana. Gitu ya dari saya ya. Mohon ini menjadi pemahaman bersama. Ya, diperhitungkan benar-benar karena ini publikasi kalian ini ditentukan oleh pihak ketiga. Ya, kalau kalian memang benar-benar worry, tidak tidak pede dengan publikasinya nanti, ya enggak ya. Ya udah tulis saja. Riset sekarang ini menjadi TA penelitian reguler saja. Bikin bab 1, 2, 3, 4, 5 yang jelas pasti nanti bisa diujikan, disidangkan di bulan Januari dan kalian bisa lulus nanti di wisuda bulan Februari. Ya, jadi harus ditentukan juga. Ya, kalau kalian sehari ini baru nulis gitu ya. Karena saya juga worry kalau seperti itu. Ya, kalau habis. Kalau enggak kan ya. Tapi kalau mau menggunakan itu silakan. Berarti kalian harus persiapkan semester depan. Kalau misalkan mepet gitu ya, kalian harus siapkan semester depan. Jurnal-jurnal itu akan publish di bulan apa. Ya, karena nanti akan tersaring dengan adanya yudisium. Ya, kapan itu yudisium dilakukan. Gitu kira-kira. Saya mengapresiasi sangat luar biasa ini ada berarti 46 ya, ada 46 mahasiswa yang memiliki seperti ini. Saya pun bimbingan saya 90%. Semua sebenarnya saya pengen semua ini ya, semua publikasi. Ya, sejak tahun kemarin saya selalu membimbing jalur publikasi. Ya karena ada mahasiswa-mahasiswa lama yang gabung dengan saya, jadi ya sudahlah, enggak apa-apa gitu. Angkatan 2017, tapi angkatan baru, ya saya minta, ya dengan saya harus publikasi. Gitu. Makanya saya butuh TA1, TA2 itu kan secara desain kurikulum mesti 1 tahun. TA1 di semester 7, TA2 di semester 8. Mestinya demikian, ya. Hanya orang-orang yang spesial digabungkan menjadi TA1, TA2 di semester 7 saja. Gitu ya. Sekarang kami akan merumuskan lagi model dengan pengakuan proyek. Gitu ya. Proyek tentunya proyek yang memiliki manfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah, ini model-model seperti ini kita ciptakan. Apakah tidak bermasalah Pak Winda? Saya
menjalankan ini di bawah SK Rektor gitu ya. Sudah ada SK Rektor, cuman kita mau mengambil ini atau tidak. Maka penelitian-penelitian yang bersifat reguler, maaf tanda dalam petik individu yang TA-nya masih konvensional, memang akan saya bawa. Terlalu capek gitu ya, capek. Dosen mereview bab 1 sampai bab 5 itu kan capek gitu. Ya kebiasaan kita harus lebih ilmiah dengan adanya publikasi ini. Terima kasih semuanya ya. Nah, silakan mumpung saya masih ada di sini, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum Pak Devri nanti menjelaskan detail. Tanyakan saja. Conference terindeks IEEE atau Scopus. Ya, setiap conference itu ada indeksnya, ya, terindeks ke mana. Seperti kita punya semantik itu terindeks IEEE dan Scopus, malah dua-duanya. Itu indeksnya muncul kurang lebih 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Jadi conference bulan September, indeks itu biasanya akan muncul di bulan-bulan Januari, Desember. Ya nanti akan keluarnya itu publishnya itu pada saat ini supaya bisa diakses. Kalau masih conference dia tidak mengeluarkan gitu. Maka hati-hati juga gitu ya. Kapan indeksnya itu akan terpublish. Saya tahu karena memang saya salah satu ya pelaku gitu ya. Saya reviewer di Semantics gitu ya. Jadi dan saya juga penulis waktu itu. Jadi ketika saya nulis semester ini nanti akan terbit di 3 atau 6 bulan ke depan. Itu karena tergantung database yang ada di sana. Gitu ya kira-kira ya. Ada pertanyaan? Ya. Selamat pagi Pak Win, izin bertanya Pak. Nah, saya kan udah mulai nulis kan dari semester 6 itu Pak. Dan itu bukan Sinta 3 Pak. Nah, saya kan ikut International Conference in Semantic itu Pak. Nah, ada beberapa dari teman-teman saya itu juga ikut. Cuman itu kan publishnya kan nggak nentu Pak kalau IEEE gitu. Nah, itu buat syarat TA1, TA2 kan harus publish Pak. Itu gimana ya Pak? IEEE-nya kapan Mas? Semantik konferensinya kapan? Semantik kemarin itu loh Pak. Yang semester 6. Yang September ini? Agustus Pak, Agustus yang ini kan, semester ini kan? Iya ya, semester ini. Itu mesti nanti kita ada bagian, saya tahu di kepanitiaan itu Semantik itu ada bagian untuk ke koneksi ke database Mas, ke IEEE sama ke IEEE-nya. Nanti akan terbit di Scopus maupun saya juga nulis Mas, ya. Itu biasanya memang terbitnya nanti besok, gitu, pada saat makanya 3 sampai 6 bulan. Makanya tadi saya sampaikan ya nanti kita tunggu gitu ya. Tapi kan Mas Rian ini sekarang berarti semester berapa? Saya semester 7, Pak. Oke, semester 7. Berarti nanti nunggu itu ya. Nunggu itu publish. Ya, itu tergantung panitia mendorong terus, menanyakan terus ke IEEE. Ya, saya pun juga menanyakan ke Pak Far. Kebetulan PIC-nya itu Pak Farih. Jadi Pak Farih menanyakan ke IEEE sana kapan conference pada tahun ini bisa terpublish gitu ya. Nah, memang itu harus diperhitungkan memang Mas ya. Saya menggunakan status published ini adalah untuk menjaga untuk menjaga kompetensi ya, tidak ada di level proses tapi memang level kontribusi. Berarti ini sudah siap dibaca oleh orang gitu kan ya. Sama seperti TA kalian itu kan ya siap ada di situ. Ya, itu masih ada di proses-proses di jurnal, EOE, conference, sudah presentasi dan sebagainya, itu masih di proses jurnal dan proses konferensi gitu ya. Tapi yang dipastikan harus kita tunggu publish-nya itu Mas Rian. Ya, kita tunggu ya. Oke Pak, motor nuwun. Dan itu tapi TA1 sudah bisa dikeluarkan ya. Kalau publish-nya itu yang dimaksud itu publish ke Google Scholar atau di IEEE-nya ya Pak? Yang Explore itu. Dia terindeks di mana Mas? Kalau terindeks ke IEEE Explore itu mestinya muncul di sana. Gitu ya. Publish itu seperti itu. Kalau dia terindeks Google itu mesti kalau terindeks Google mesti muncul di Google. Ya.
Tapi indeks itu Google itu mestinya kalau jurnal itu ke jurnal ya, tidak ke dicari, itu kan hanya search engine ya, database. Tapi yang memiliki publikasi sendiri adalah jurnal itu ya, atau paper itu. Berarti kalau sudah ada di jurnal itu selesai. Karena untuk masuk ke indeks Google Scholar, Erics atau Elsevier misalkan, itu biasanya nunggu malahan. Di jurnal lebih cepat. Ya, di jurnal itu begitu ya submit, oh hari ini publish. Nanti kan di Google dan sebagainya dicari mungkin belum ada, Mas. Makanya yang dipastikan adalah dia terindeks di dia publish ada di mana. Gitu ya. Sedikit berbeda dengan conference memang. Ya. Sedikit berbeda dengan conference. Oke, Mas Rian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada lagi enggak? Jelas ya? Semuanya ya? Oke, apabila kita udah dapat LOE meskipun belum publish, terhitung TA1 lolos atau tidak. Nah, nanti Mas Bima, kalau itu TA1 pasti lolos, Mas. Pasti. Nanti aturannya disampaikan Pak Devri ya. Nanti mau submit saja kita sudah perhitungkan, mau submit itu teman-teman sudah dapat TA1 ya. Makanya kita pecah gitu ya. Boleh lah, enggak apa-apa, kita lebih longgar nanti di TA1-nya itu kita lebih longgar, tapi TA2 harus sudah publish. Ya. Teman-teman submit gitu aja, itu sudah TA1 kita berikan nilai. Jelas ya? Oke, Mas Bima. Atau mana yang tanya lagi? Lolos atau tidak? Belum publish. Ini malah sudah LOE. LOE apalagi kan? Baru submit saja, bukti submit ada, itu aja sudah TA1 kok. Ya, nanti minta review. Kalau yang sudah terlanjur submit pada periode ini, untuk TA1 kita toleransi tidak ada review. Ya, jadi sudah langsung dapat nilai. Tapi untuk yang belum submit harus ada tahapan karena ini nanti menyangkut proses di semester genap. Gitu ya. Nah, ini harus kita tata supaya mendapatkan alur yang jelas dan pas gitu ya. Nanti Pak Devri akan menjelaskan. Oke, demikian. Ya, saya kembalikan Pak Danang dan Pak Devri, dan saya akan memantau terus, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti timbul, Pak Devri dan Pak Danang nanti bisa diskusikan dengan saya. Ya, karena saya ada kegiatan yang lain, mungkin saya off-cam gitu ya, scan atau mungkin kalau nanti diperlukan saya akan off sebentar. Demikian dari saya, matur suwun Pak Danang, Pak Devri, sukses semuanya, lancar gitu ya. Iya Pak, matur nuwun. Pak Win. Oke, terima kasih Pak Win atas arahannya untuk teman-teman mahasiswa agar segera lulus begitu ya Pak Win ya. Nah, selanjutnya pengarahan terkait publikasi dapat disampaikan oleh Pak Devri Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Danang. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ini sudah sarapan belum nih ya? Selamat pagi Pak Devri. Ya, lemes-lemes ini ya. Oke, nah kita di sini ya untuk memberikan informasi ya terkait dengan panduan. Jadi memang kami dari Prodi sudah berdiskusi ya terkait dengan panduan untuk jalur publikasi. Memang untuk saat ini kami belum membuka ya pendaftaran sidang TA1 maupun TA2 ya, karena memang
kebiasaan dari kami untuk membuka pendaftaran itu kita sertakan panduannya. Jadi biar mahasiswa tidak bingung ya, mendaftarnya seperti apa, nanti sidangnya bagaimana. Nah, terkait dengan jalur publikasi ini memang suatu hal yang sebenarnya bukan benar-benar baru. Di semester kemarin juga sudah ada yang lulus dari jalur publikasi. Jadi memang bukan sesuatu yang baru, cuman memang dari semester kemarin ya ada beberapa yang kita improve ya, kita perbaiki aturannya, maka kita definisikan kembali di panduan ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kami share aja untuk file PPT ya. Oke, ini mungkin sudah terlihat belum untuk PPT yang saya share? Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, di sini mau saya sampaikan dulu bahwa untuk jalur publikasi untuk mahasiswa TA ini kan TA itu terbagi jadi dua, yaitu TA1 dan TA2. Nah, lalu bagaimana ya? Ini memang ada beberapa pertanyaan ketika mahasiswa itu hanya mengambil TA1 saja atau mengambil TA1 dan TA2 itu ya. Nah, kalau hanya TA2 saja sih tidak masalah ya, karena memang kita lihat dari buktinya ya. Nah, kemarin ada juga yang menyampaikan bahwa tidak perlu publish gitu ya. Jadi cukup submit ya, accepted gitu ya. Nah, lalu nanti bisa sidang. Nah, ada beberapa yang perlu kita diskusikan ya dengan prodi. Ya, akhirnya memang kita punya suatu kesepakatan ya bahwa untuk mahasiswa ya jalur publikasi ini harus publish gitu ya. Jadi harus publish karena kaitannya ya kalau misalkan katakanlah mahasiswa itu dia itu bisa ikut sidang, katakanlah ikut daftar ya sidang TA2 tetapi dia masih diterima ya dan belum publish. Sedangkan biasanya kalau mahasiswa sudah selesai sidang itu dinyatakan lulus gitu ya oleh fakultas. Nah, maka kalau sudah dinyatakan lulus tapi kok belum publish kan rasanya aneh gitu ya. Jadi mahasiswa sudah dinyatakan lulus tapi ternyata jurnalnya belum publish. Nah, jadinya kan tidak sepenuhnya selesai kan berarti ya ketika waktu itu sidang. Nah, maka memang disepakati ya oleh prodi bahwa mahasiswa yang dia itu ambil jalur publikasi maka harus publish itu ya. Nah, harus publish. Jadi itu syaratnya memang ini yang perlu kita tekankan ya ke mahasiswa yang mengambil jalur publikasi ya bahwa jurnal ya atau proceeding ya paper itu harus publish. Nah, lalu bagaimana ya kalau ambil TA1 dan TA2 gitu ya. Ini yang saya bahas yang ambil TA1 ya. Nah, nanti slide selanjutnya ada bagian TA2. Nah, mahasiswa TA1 jalur publikasi ya, ini diwajibkan untuk mendapat persetujuan dari dosen pembimbing yang dibuktikan ya dengan lembar persetujuan submit ya. Nah, kita mendefine suatu lembar persetujuan tapi bukan persetujuan sidang ya. Kalau di Siadin itu PPT-nya ada jalan nih, Pak. Gimana, Mas? Pak Win. PPT-nya ada jalan, Pak. Oh, udah jalan. Oh ya, sebentar. Oh, barusan atau memang? Oh, ya. Oke. Ya, gini aja ya mungkin ya. Maka saya stop dulu ya. Oh iya. Saya kira kalau sudah membaca slide, Pak. Iya, Pak. Oke, monggo Pak Henderson. Oke, saya share kembali. Ini jalan enggak nih PPT-nya? Jalan enggak?
Jalan enggak ini? Jalan enggak? Gak ada yang jawab. Masih nge-stuck, Pak. Oh, masih stop. Oke. Kayaknya baru nih interface-nya nih. Oke. Ini jalan ya? Sampun, Pak. Oke ya. Oke, jadi tadi saya sampaikan ya bahwa untuk mahasiswa jalur publikasi atau karya ilmiah ini eh, ada beberapa yang memang kita perbaiki aturannya. Kalau kemarin ya di semester sebelumnya itu mengirimkan ya jurnal lalu diterima gitu ya, itu sudah bisa mendaftar sidang. Nah ini perbedaannya ya. Tapi kalau semester sekarang ya itu harus publish ya, atau harus terbit baru bisa daftar sidang. Nah sebenarnya sidang untuk jalur publikasi ya itu bagaimana ya? Apakah seperti sidang jalur mandiri ya atau reguler gitu ya? Nah jadi kalau sidang yang jalur publikasi itu tidak seperti yang reguler. Jadi hanya kaitannya menyampaikan ya hasil publikasinya. Jadi publikasi di mana gitu ya. Terus mungkin masalah yang diangkat apa ya hampir sama ya dengan sidang di mandiri, cuma yang pastinya tidak ada revisi gitu ya. Karena dalam proses pembuatan jurnal ya itu pasti kalian ada beberapa revisi ya yang memang harus dikerjakan. Jadi revisinya sudah dari reviewer ya, pengelola jurnal. Jadi bukan dari dosen. Jadi dosen hanya menyaksikan ya. Jadi kalau lebih tepatnya itu seminar hasil ya. Jadi bukan sidang tapi seminar hasil. Jadi disampaikan ya, kalian publish di mana, terus masalah apa yang diangkat ya, terus solusi algoritma yang digunakan, terus nanti evaluasinya ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kisarannya itu saja. Nah, lalu kita juga ingat kembali bahwa untuk mahasiswa tugas akhir itu dibagi menjadi dua ya, TA1 dan TA2. Nah, jadi ada beberapa jalur gitu ya. Ada yang ambil publikasi TA1, ada yang TA1 dan TA2 gitu ya. Nah, yang TA1 ini saya jelaskan bagi yang mengambil TA1 dan TA2 ya. Nah, di sini yang pertama ya, mahasiswa ini kalau mau ngirim jurnal ya atau paper ini harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing gitu ya. Jadi kalau mau kirim ya itu kami berharap bahwa dosen itu mengetahui, dosen pembimbing itu mengetahui bahwa mahasiswa itu telah selesai ya, telah selesai menyelesaikan jurnalnya lalu mau kirim ya. Jadi kami berharap bahwa dosen pembimbing itu tahu ya bahwa mahasiswa sudah selesai dan mengirim gitu ya. Jadi sebelum mengirim itu dosen pembimbing itu harap memeriksa dulu. Jadi nanti sebelum mahasiswa yang ambil jalur publikasi ini mau ngirim atau submit itu dosen pembimbing ini dia ngecek dulu gitu ya. Nah kalau memang sudah oke ya atau ACC dari dosen pembimbing itu ditunjukkan dengan lembar persetujuan submit gitu ya. Nah lembar persetujuan submit itu custom ya kita bikinkan khusus ya untuk ini. Kalau di Syadin itu tentu tidak ada, adanya adalah lembar persetujuan sidang ya. Karena TA1 itu tidak sidang gitu ya. Nah, maka kami bikinkan yang namanya lembar persetujuan submit yang sekiranya itu setara ya dengan lembar persetujuan sidang gitu ya. Nah, lalu lembar persetujuan submit itu bisa ditandatangani ya. Ini tanda tangannya bisa basah ya langsung ketemu dosen atau tanda tangan digital. Ya. Lalu ada lagi dan telah ditinjau atau direview oleh reviewer. Nah, ini muncul satu peran yang memang kita juga belum pernah lakukan di TA
satu di prodi TI, yaitu adalah adanya reviewer. Jadi reviewer ini nanti akan memeriksa. Jadi dosen pembimbing ini mengetahui ya, menandatangani gitu ya, bahwa kalian draft jurnalnya itu sudah oke ya dan siap kirim. Nah, lalu harus direview dulu ya oleh reviewer ya, atau ditinjau oleh reviewer, yang nanti reviewernya itu akan kami tetapkan di awal gitu ya. Maka nanti kami lakukan pendataan ya. Kemarin kan kami sudah mengirimkan ya untuk Google Form pendataan mahasiswa yang ambil jalur publikasi. Itu nanti akan kami ambilkan reviewernya dari dosen-dosen yang mengirim mahasiswa jalur publikasi atau yang ada mahasiswa jalur publikasi. Jadi nanti kita susun reviewernya siapa. Jadi setiap mahasiswa itu nanti dipetakan ya reviewernya siapa. Jadi kalau jurnalnya sudah selesai ya, dosen pembimbing itu dia sudah oke ya, lalu kalian harus mengajukan permohonan review gitu ya, ke reviewer. Nah, kegiatan review itu ya, review draft jurnal atau proceeding ini ekivalen atau setara dengan kegiatan sidang TA1 yang dilakukan secara face to face. Jadi kalau yang jalur mandiri ya atau reguler ya, itu dia sidang secara face to face ya. Kalau kalian yang jalur publikasi ini TA1-nya itu draft jurnalnya direview atau ditinjau gitu ya oleh reviewer gitu ya. Jadi kalau yang TA1 reguler itu face to face ya dengan penguji. Jadi kalian presentasi ya modelnya, ketemu di Google Meet, kalian presentasi gitu ya. Bab 1 sampai bab 3 itu yang reguler. Nah, kalau yang publikasi bagaimana ya? Kalau publikasi berarti nanti kalian nanti mengirimkan ya draft jurnal ya atau proceeding ke reviewer gitu ya. Nanti untuk di-review. Nah, di-review itu tentu tidak bertatap muka ya secara langsung, tetapi nanti akan ada catatan-catatan ya, apakah perlu diperbaiki ya atau mungkin sudah layak ya. Nah, kembali lagi saya tekankan di sini bahwa sifat dari sidang atau ujian TA1 itu bukan perbaikan yang wajib ya atau mutlak dilakukan. Jadi kalau di revisinya itu ya, kalau di TA1 ini tulisannya bukan revisi ya, tetapi kalau di Syadin itu saran perbaikan. Jadi saran perbaikan. Jadi saran perbaikan itu dari penguji ya atau reviewer itu dia memberikan saran. Jadi memberikan saran. Sarannya misalkan nanti ini ditambah ini, mungkin diubah ini, yaitu saran. Nah, untuk selanjutnya itu harus dikomunikasikan lagi kepada pembimbing gitu ya. Nah, jadi dikomunikasikan kepada pembimbing ya, apakah saran dari penguji itu perlu kita terapkan ya, atau mungkin cukup ya ini saja sudah cukup gitu ya untuk dikirimkan gitu ya. Oke. Nah, karya ilmiah yang ditulis ini mungkin dari kalian juga sudah tahu ya. Jadi minimal itu jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau proceeding ya pada kegiatan seminar internasional ya atau international conference. Nah, berkasnya apa saja ya kita lihat di sini. Yang pertama lembar persetujuan submit tadi ya, tadi sudah saya sampaikan. Lembar persetujuan submit ini sebagai pengganti lembar persetujuan sidang gitu ya. Kalau TA1 publikasi kan tidak sidang ya, tetapi direview. Nah, maka sebelum mengirimkan jurnal ya wajib direview dulu gitu ya. Itu sebagai pengganti ujian ya TA1 secara face to face kalau di reguler gitu ya. Lalu yang dikirimkan apalagi ya selain lembar persetujuan yaitu draft jurnalnya atau proceeding. Lalu log bimbingan itu juga perlu dikirimkan ya. Jadi log bimbingan ini bentuknya ya bisa image ya. Kalau di Google Spreadsheet itu kalian bisa screenshot atau bisa kalian ekspor ya. Jadi bisa diekspor nanti jadinya PDF gitu ya. Nah, minimal 3 kali bimbingan. Jadi kami dari Prodi berharap bahwa bimbingan itu tetap ya. Jadi walaupun kalian mengambil jalur publikasi itu tidak lantas
dari dosen pembimbing itu tidak membimbing ya. Jadi mungkin ya ada juga ya yang sudah buat aja, nanti kalau sudah waktunya mau submit ya kalian ke sini gitu ya. Nah berarti bimbingannya bagaimana gitu ya. Nah, berarti kan tidak membimbing ya. Jadi yang kami inginkan itu ada bimbingannya gitu ya. Jadi dosen pembimbing wajib membimbing ya mahasiswa sampai submit gitu ya. Minimal 3 kali bimbingan dan telah disetujui oleh, nah ini kalau di logbook ya kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan ya, kolom paling kanan itu ada ACC gitu ya. Nah itu berupa checklist ya, centang itu yang bisa nyentang itu ya dosen pembimbingnya atau koordinator. Nah, maka untuk itu ya sudah dalam bentuk tercentang ya ketika kalian melakukan pendaftaran. Oke. Nah nanti seperti biasa ya, nanti kalian ngisi ya. Jadi di sini kalian isi jadi di Siadin itu ada ujian TA1 ya, ujian TA1 ya. Nah, ujian TA1 itu ada formnya ya. Nah, formnya itu silahkan diisi. Nah, jadi memang bentuk daftarnya di Siadin itu seperti itu. Jadi ada tab menu TA1 ya, ujian TA1 ya. Kalau enggak TA1 itu nanti kalian isi, ada judulnya, terus ada latar belakang, ada tujuannya, itu diisi aja ya. Nanti disimpan. Itu sudah daftar kayak gitu itu. Sudah masuk sebagai pendaftar ya TA1, ujian TA1. Itu. Nah, ngisi di Siadin saja tidaklah cukup ya. Untuk sebagai bentuk keseriusan ya, maka perlu dikirimkan ya berkas-berkas ini ke email. Ya, jadi lembar persetujuan submit, draft jurnal, dan log bimbingan, gitu ya. Nah, ketika mengirimkan berkas ya, berkasnya dikirimkan kemana? Yaitu TA-TIS1 bukan DSN ini. Ini nanti saya ganti ya. Jadi web ya. Jadi kita pakainya itu dinus.web.id gitu ya. Dengan subjek ya, subjeknya oke, daftar review karya ilmiah ya, name, nama gitu ya. Nah, pada pendaftaran di Siadin akan kami buka setiap bulan. Jadi mungkin pertanyaannya, bagaimana jika ya saya itu mau sudah selesai ya jurnalnya, sudah siap kirim gitu ya, pembimbing sudah ACC, tetapi di Siadin belum buka pendaftaran gitu ya. Jadi kami nggak bisa input gitu ya, input untuk ujian TA1. Ini tidak usah khawatir ya. Jadi di Siadin itu kita open ya dari awal bulan, dari tanggal awal bulan ya sampai tanggal akhir bulan. Itu kita open ya. Jadi kita open. Jadi kalau kalian sudah selesai ya draft jurnalnya, sudah siap kirim, langsung saja nginput di Siadin ya ujian TA1 tadi, terus ngirim berkas ke email. Nanti dari kami ya akan memberikan berita acara ya ke reviewernya dan juga draft jurnal kalian. Jadi kalian nggak perlu ngirim langsung ke reviewernya, tetapi dari koordinator saja ya, karena ketika kami mengirimkan draft jurnal itu kami sertai dengan berita acaranya gitu ya. Jadi itu dari kami. Lalu nanti untuk koreksiannya gitu ya, nanti akan kami email ya ke email mahasiswa. Maka jangan lupa ya, setiap melakukan administrasi ini harus menggunakan email mahasiswa biar kami juga bisa lacak ya apakah benar ya yang mengirim mahasiswa ini. Dilihat dari emailnya kan bisa ya, itu mencirikan NIM-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini ya berkas ujian TA2 ya jalur publikasi ya itu sama ya, ada yang namanya jalur bebas bukti ya, bukti bebas administrasi. Ini sama dengan di reguler ya, karena memang ketika kita mau lulus itu dari Biku itu minta ya pernyataan ya atau surat bahwa kita ini sudah bebas administrasi ya. Nah itu dibuktikan dengan surat
bukti bebas administrasi keuangan. Ya, dan dari Perpus juga minta ya surat keterangan bebas Perpus yang menyatakan bahwa kita tidak ada pinjaman ya atau tanggungan dengan Perpus. Oke. Nah, sebelum ke sini ya, sebelum kalian bisa mengisi ujian TA2 atau nanti tadi yang saya sampaikan di awal tadi menyampaikan hasil ke seminar hasilnya gitu ya. Kalian harus diplot dulu ya, diplot dulu jadwal ujian TA1-nya. Yes. Nah, jadi syarat bisa ngisi ya ujian TA2 itu bukan nilainya yang keluar, tetapi syaratnya harus diplot ya. Jadi ujian TA1-nya itu harus ada isinya, yaitu siapa pengujinya. Nah, itu pengujinya ya tentu kami ambil dari reviewernya gitu ya. Nah, jadi reviewernya. Nah, untuk yang tadi ya reviewer ini kami berikan deadline ya untuk reviewer itu 2 sampai 3 hari gitu ya untuk mereview jurnal tadi. Ya, maka segera saja kalau memang sudah siap untuk submit, langsung daftar gitu ya, ngisi ujian TA1, terus kirim ke email ya. Nanti akan segera kami plot gitu ya. Kami plot pengujinya siapa gitu ya. Lalu yang tadi ada lagi yaitu mengirimkan bukti publikasi ke jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau International Conference ya, Index Scopus atau Triple E ya. Nah, jadi filenya dikirim ya. Jadi kalau belum publish ya nggak mungkin bisa ngirim file ya. Jadi tentunya file yang sudah ada leadernya ya secara resmi gitu ya. Ya, sudah memang benar-benar publish. Terus bukti indeks ya, sertifikat akreditasi jurnal atau proceeding. Jadi kalau setiap jurnal ya, penyedia jurnal atau pengelola jurnal itu ada sertifikatnya ya. Nah, itu sertifikatnya yang di-download gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa itu masuk Sinta berapa, bisa dilihat dari situ. Terus URL jurnal ya atau posting biar kita bisa cek ya. Lalu selanjutnya bukti penulis korespondensi berupa screenshot email ya. Jadi kalau kalian itu mengirim ya, berarti korespondensinya kalian sendiri ya. Jadi kalian yang koresponden author ya. Jadi kalian ya penulis sekaligus korespondensi. Nah itu disertakan buktinya ya. Jadi yang ngirim bukan orang lain ya. Jadi bukan orang lain ya, tetapi mahasiswa itu sendiri ya yang menyelesaikan jurnal dan mengirimnya ya. Lalu lembar bukti penerimaan ya atau letter of acceptance atau LOA. Lalu log bimbingan juga ya dari Google Spreadsheet yang telah disetujui oleh dosen pembimbing ya. Nah, ini kalau tadi di TA1 itu 3 kali bimbingan ya, setidaknya kalau tadi kalian mau submit gitu ya 3 kali bimbingan ya, mungkin selanjutnya ada bimbingan lagi ya. Jadi untuk minimalnya nanti kalau yang ini nanti kita bisa minimalkan ya. Mungkin kalau 5 mungkin kalau terlalu banyak ya. Mungkin 4 juga boleh nanti ya. Atau bagaimana? Masih banyak kan ya 5. Ya, jadi nanti kita bisa atur kembali ya untuk jumlah bimbingannya karena kalau tadi sebelum submit aja 3 ya kemungkinan bimbingan selanjutnya tentu mendiskusikan ya saran dari reviewer tadi gitu ya. Berarti nambah 1 kali bimbingan ya setidaknya berarti 4 ya nanti kita edit. Lalu lembar persetujuan. Jadi kalau lembar persetujuan itu tetap kita download ya dari Syadin lalu ditandatangani dosen pembimbing. Ini sebagai tanda bahwa kalian ya itu sudah memang benar-benar siap ya untuk seminar hasil ya ujian TA2. Oke. Nah, itu saja ya dari yang bisa saya sampaikan ya. Tadi kalau di sini saya koreksi ya, ini nanti 4 gitu ya.
Nah, kami sebenarnya ada template ya, surat tadi ya, surat persetujuan submit ya, seperti ini ya, surat persetujuan submit. Nanti setelah melaksanakan pembimbingan tugas akhir ya, maka kami selaku ini tugas akhir ya, nah, ini tugas akhir aja. Nah, ini kira-kira seperti ini draftnya. Ini pun juga nanti kami sampaikan prodi ya. Jadi nanti menghendaki ada surat persetujuan submit ya, draft kita seperti ini. Setelah melaksanakan pembimbingan tugas akhir ya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa draft jurnal saudara nanti di sini nama, judul artikel, tahun akademik gitu ya, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ya, dapat dalam submit artikel pada ya, terus dosen pembimbing gitu ya. Nah, ini sudah menandatangani, berarti sudah ACC ya, untuk bisa dikirimkan, dan sekaligus sebagai tanda bahwa ini sudah siap ya untuk direview. Lalu ada lagi mengenai panduan gitu ya. Jadi panduan ini yang kemarin di semester genap ya. Nah, semester ganjil ini kita sedang susun ya. Jadi kalau di setiap semester kita mengeluarkan seperti ini. Kita mengeluarkan panduan ya. Jadi nanti ini yang reguler, ini yang karya ilmiah. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, cuma nanti saya rasa ada koreksi di jumlah bimbingan ini ya. Nah, terus ini informasi jadwal, ini reguler, ini reguler. Nah, ini karya ilmiah. Ya. Nah, nanti juga ada berkas akhir nih, kalau ini sudah pernah saya sampaikan ya di pengarahan TA yang sebelumnya. Itu ya. Ini hampir sama seperti ini. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengarahan ya dari publikasi ya di TA1 maupun TA2. Nah, ada beberapa ini ya rule. Ini kalau yang ambil TA1 saja bagaimana gitu ya. Nah, kalau ambil TA1 saja ya, ini berarti kalian di KRS-nya ya, kalau ambil TA1 saja. Nah, nanti kalau memang sudah submit ya, nanti sebelum submit ya tentunya kalian ini dulu ya, ngurus seperti ini dulu. Tapi kalau sudah publish gitu ya, kalau sudah publish bagaimana gitu ya. Nah, kalau sudah publish nanti nilai TA1-nya nanti akan langsung kita konversi gitu ya. Ini kalau yang sudah publish gitu ya. Yang sudah publish. Ya, jadi langsung kita konversi. Nah, jadi sejak kami sampaikan pada hari ini ya, bagi yang sudah siap untuk submit ya, nanti akan kita buka ya per hari ini ya, kita buka. Nah, nanti tinggal kalian ngisi aja kalau yang bagi yang mau submit. Mungkin ada yang di sini yang sudah siap untuk submit ini. Ya. Nah, jadi kalau yang TA1 tadi, kalau misalkan dia sudah publish ya, publishnya udah kemarin Pak, dari bulan September misalkan sudah publish gitu ya. Ya berarti nanti langsung kita konversi nilai TA1-nya. Gitu ya. Nah, padahal saya belum ambil TA2. Nah, nanti ketika kalian ambil TA2, nanti langsung daftar ya, daftar yang TA2 tadi seperti ini ya, lalu langsung seminar hasil. Ya. Ya, langsung seminar hasil. Nah, terus kalau yang TA2 saja bagaimana gitu ya. Ya, kalau TA2 saja ya, kalau nanti modelnya kita seminar hasil ya. Terus kalau mau ngirim ya, itu nanti perlu lembar persetujuan langsung ya dari dosen pembimbing ya, lembar persetujuan submit tadi ya. Jadi lembar persetujuan submit perlu ditandatangani dulu ya untuk yang TA2 ya. Jadi intinya sebelum submit ya, ada lembar persetujuan submit dulu ya. Oke. Lalu selanjutnya ya, nanti karena kalau yang ini dari data yang kami
dapatkan ya. Nah, ini banyak yang TA1, TA2 ya. Jadi ini TA1, TA2, TA1, TA2. Jadi tidak ada yang TA2 saja ya. Jadi TA1, TA2. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, jadi siapa nanti reviewernya ya? Nanti kita silangkan ya. Jadi nanti kita silangkan ya. Reviewernya ya ini ya, yang ada di sini ya. Kita silangkan. Oke. Nah, jadi yang ini yang TA1 saja seperti ini ya. Nah, nanti kalau nanti mau kirim ya, ya harus ini dulu ya. Ada nggak di sini yang ambil TA1 saja tapi sudah publish? Ini masih draft ya. Ini juga masih draft. Ini siap kirim ya. Dari mesnya Bucinan ya, ini sudah siap kirim Mas Angga ya. Ya, berarti nanti minta lembar persetujuan submit dulu Mas. Oke, nah mungkin kita diskusi aja ya, mungkin terkait dengan administrasi ini ya. Monggo silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, Mas Ilham. Oke Pak, jadi sebenarnya kan nama saya Ilham Ramadan, saya semester 7, saya ngambil TA 1 dan 2. Nah, jadi yang mau saya pertanyakan adalah itu jadwal TA buat semester ini kapan ya Pak? Jadwal TA untuk yang Publikasi ya? publikasi. Ya. Ya, Ya. jadi setelah ini kami sampaikan ya, ini langsung kami buka ini. Jadi kalau jalur publikasi itu tidak melihat gelombang. Ya, jadi gelombang itu hanya untuk yang reguler. Ya. Jadi jadi kemarin kita sudah sepakati di prodi karena untuk yang publikasi itu dia tidak bisa dibatasi ya. Misalkan saya mau ngirim, kok gelombangnya belum buka ya gitu ya. Kan tidak bisa seperti itu. Maka untuk publikasi itu tidak melihat gelombang. Jadi kalau saya misalkan menulis gelombang 1 tanggal sekian sampai sekian daftarnya, itu untuk anak-anak yang jalur publikasi itu tidak berlaku. Jadi kalau di Syadin itu saya open terus dari tanggal awal bulan nanti sampai ini. Nah, karena ini sudah disosialisasikan, maka secepatnya saya harus segera membuka itu ya. Nah, ini mungkin setelah ini ya, setelah pengarahan ini saya buka gitu ya. Sebenarnya saya pengen selesaikan dulu panduan ya, cuman nanti saya rasa kalau dari ini saja sudah cukup ya dari paparan saya tadi ya. Kaitannya yang penting tadi ya, lembar persetujuan submit nanti saya upload di Kulino, terus ada draft jurnal ya, browsing nanti kalian kirim ke email ya, lembar tujuan dan log bimbingan, itu aja ya. Jadi pakai tiga berkas itu tadi ya, gitu Mas Ilham ya. Kalau saya tanya lagi, kalau yang paling lama itu pendaftaran TA2-nya kapan ya Pak? Kan nggak gelombang itu, bisa kapan aja. Yeah, paling lama kapan? Betul, paling lama kalau kita biasanya ya itu setelah UAS Mas. Jadi setelah UAS. Jadi kira-kira itu bulan Februari apa Januari ya Pak? Nah, kita lihat kalender akademik dulu ya. Jadi kalau di web ya, di web kampus itu biasanya ada kalender akademik. Tahu tempatnya di mana? Ya ini masalah itu juga Pak. Kemarin saya coba cek kalender akademik, cuma yang di Nggak Syadin ada itu ya? nggak update Pak. Iya. Yang dia ya. Jadi kalau di kalender akademik itu memang kadang-kala memang yang yudisiumnya ya ini kita kadang geser ya. Jadi kadang geser. Nah, di bawah kalender akademik ya, itu kan ada wisuda ya, periode 79 ya, periode 80 gitu kan, 81 ini ada pelaksanaannya ya, ini ada yudisiumnya ya, maksimal tanggal ini ya, 20/10 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini, ini memang kadang geser ya, maka kalau di ganjil biasanya itu kita akhir
Januari, Mas. Jadi Akhir akhir Januari Januari ya. itu akhir Januari itu sudah eh, penutupan di semester ganjil. Berarti Iya, kira-kira akhir Januari ya, Pak? iya betul akhir Januari. Akhir Januari. Iya. Ya Sebenarnya jadi saya kalau ya gimana? sebenarnya saya tuh udah itu ya Pak, udah eh, submit Kirim. jurnal, Hmm. udah direview dan udah dinyatakan accepted gitu Pak. Hmm. Nah ini tinggal menunggu publikasinya itu kira-kira bulan Februari Pak gitu Pak. Jadi itu apa hal yang saya takutkan adalah saya nggak bisa daftar TA2 dikarenakan jurnal saya belum publish gitu. Nah, itu kembali lagi seperti tadi Pak Sriwin sampaikan ya. Jadi kalau untuk publikasi itu memang ada kebijakan, gitu ya. Ini ada kebijakan. Jadi kalau misalkan publishnya nanti Februari, sedangkan Februari ini sebenarnya ini Mas abu-abu. Kalau di akademik itu ya dia ada beberapa biasanya kalau di pelaporan kami ya, kalau waktu ngurus kan setiap dosen juga ngurus kinerja masing-masing ya. Untuk cut off di semester ganjil itu 31 Januari atau mungkin bisa juga di Februari awal gitu ya. Nah, jadi kita juga lihat di Dikti juga ya itu cut off-nya kapan. Nah, tapi tadi Pak Sriwin sampaikan bahwa untuk jalur publikasi itu tidak bisa sekaku yang di reguler ya. Misalkan kalau reguler sudah tutup ya sudah tutup gitu ya. Tapi kalau di publikasi katakanlah kalau memang nanti publikasinya di Februari, nah nanti bisa sampaikan ke Pak Win ya. Jadi nanti bisa disampaikan ke Pak Win bahwa ini nanti mendapat kebijakan nggak dari prodi untuk bisa ikut ya sidang ya di semester ganjil gitu ya. Jadi ini saya nggak bisa jawab kalau katakanlah nanti bisa ikut sidang apa enggak. Tapi kalau patokan saya ya 31 Januari itu. Jadi 31 Januari. Tapi kalau dari Pak Win memperbolehkan ya ya sudah ya kalian bisa daftar gitu ya. Itu ya Mas Ilham. Ya, Oke, oke. Baik, oke. makasih Pak. Ya. Terus saya baca di chat ya dari Mas Bima. Mas Bima tadi sudah tanyakan ya ke Pak Win, Mas Yosiko. Ya. Selamat siang Pak, izin bertanya untuk mendaftar sedang TA2 jalur publikasi apakah ada minimal SKS? Nah itu minimal SKS itu tentu ada ya Mas, karena jalur publikasi itu hanya bentuk saja atau model dalam menyelesaikan tugas akhir. Tapi semuanya ya, jadi mahasiswa itu apapun kegiatannya itu kan mengacunya ke mata kuliah apa gitu ya. Nah, kalau kalian menyelesaikan jurnal ya untuk ambil jalur publikasi ya, kalau mau sidang TA2 tentu ya mata kuliahnya TA2. Sedangkan di Siadin untuk bisa daftar sidang TA2 itu memang ada minimalnya. Ya, jadi minimalnya itu 138, ini benar ya 138. Tapi saya baru menempuh 135 gitu ya. Nah, ini seharusnya sudah dikonsultasikan di awal ya. Jadi kalau misalkan waktu awal-awal dulu ya, ini total ya. Jadi total 135 ya. 135 itu total ya, Mas Yosiko ya. Jadi kalau sekarang 135 ya tentu masih kekurangan 3 SKS ya. Jadi saya tidak ada minimal SKS. Saya bisa daftar sidang TA2 tanpa menunggu semester habis dulu ya Pak ya. Jadi kalau tidak ada minimal SKS, saya bisa daftar sidang TA2 ya minimal SKS selalu ada Mas. Jadi di TA2 itu 138 ya. Jadi kalau di total itu berapa? Kalau di total itu 144 itu bisa lulus. Yang pertanyaan saya itu 135 itu sudah termasuk ini enggak? Termasuk TA1, TA2 enggak? Jadi kalau misalkan 135 itu termasuk TA2 gitu ya.
di dalamnya itu TA1, TA2 ya tentu masih kurang ya. Jadi kalau mau lulus ya, jadi saya highlight ya, kalau mau lulus itu di TI itu 144. Jadi minimal 144 total ya, total. Jadi kalian silakan jumlahkan ya. Misalkan SKS yang kalian ambil sekarang atau semester ini, terus kalian total ya sama yang sudah diambil ya, itu berapa ya. Kalau 144 ya berarti kalian bisa lulus gitu ya. Ya, jadi begitu. Oke, begitu Mas Yosiko ya. Ini sayangnya nggak lewat mic ya, gitu ya. Oke, jadi walaupun status jurnal sudah terbit, kalau memang ada SO35 kekurangan SKS ya, mungkin bisa dikonsultasikan dengan prodi ya. Cuman kalau sudah mid semester ini sepertinya sudah nggak bisa nambah SKS ya. Kalau Halo, sebelumnya itu ya, ini gimana Mas? Izin bertanya, jadi Iya. izin konfirmasi Pak. Jadi misalnya kita kan pasti umumnya pada semester 7 ini kita sisa 3 SKS kan Pak. Jadi sisa 3 SKS-nya itu dihitung jadi nilai kita keluar semua dulu, habis UAS baru kita daftar TA2, berarti gitu kan Pak? Iya, betul. Iya. Kalau sama ini ada mata kuliah lainnya ya Mas? Iya, kan mata kuliah sisa 3 SKS itu yang sebelum 138, berarti belum mata kuliah lainnya ya. Kita selesai UAS baru bisa daftar TA2 kan Pak? Iya, sisa betul. satu matkul. Iya. Betul kan? Betul. Jadi memang 135 itu belum termasuk mata kuliah yang diambil ya, serta TA1, TA2 gitu ya. Jadi yang mata kuliah yang diambil saat ini ya berarti 3 SKS ya sekitar itu. Nah, jadi memang untuk yang ngambil mata kuliah yang jadi ada TA-nya, kita ambil TA tapi kita ngambil mata kuliah juga, maka daftarnya nanti nunggu nilai mata kuliahnya itu keluar. Jadi harus nunggu nilai mata kuliahnya keluar dulu. Karena memang syaratnya dari Syadin ya, tidak ada nilai E. Nah, padahal saya tidak ada nilai E, Pak. Iya. Kalau mata kuliah yang diambil itu belum keluar nilainya, itu defaultnya E. Maka itu nggak bisa ya, untuk daftar sidang TA2. Jadi syarat daftar sidang TA2 itu tidak ada nilai E. Ya, jadi kalau ngambil mata kuliah yang sedang berjalan, belum keluar nilainya, itu default nilainya E di sini. Maka harus keluar dulu nilainya ya. Masuk ke transkrip ya, jadi nilainya berapa. Jadi ya, saya rasa jelas ya. Yang penting kalian itu di total 144. Soalnya dulu ada mahasiswa bimbingan saya itu setelah di total 143. Kasihan ya. 143. Jadi mana-mana. Ya, jadi dipastikan lagi ya. Di total ya, intinya kalau mau lulus sarjana teknik informatika minimal 144 gitu. Itu yang cara gampangnya ya, praktis untuk hitungnya. Oke, mungkin ada yang lain dari peserta mahasiswa Pak Devri, izin bertanya Pak. Nah, semisal saya bikin 2 jurnal gitu, yang satu international conference, yang satu Sinta 3 gitu, dan misal keduanya sudah dikatakan publish, itu nanti kita ujiannya itu memilih ya Pak ya, mau yang diujikan yang mana gitu Pak? Iya betul, kamu mau yang mana yang mau diujikan gitu ya. Apa satu filenya itu boleh buat pendukung gitu nggak Pak? Softfile buat pendukung, gimana maksudnya? Ya maksudnya kan kalau semisal kan tadi kan saya bilang buat 2 jurnal gitu kan Pak. Nah, misal saya ambil yang dari international conference, terus yang Sinta 3-nya itu bisa buat pendukung gitu nggak sih Pak? Buat maksudnya melengkapi gitu ya? Iya Pak, betul. Ya kita hanya satu sih Mas. Jadi publikasi itu kalau yang disidangkan ya itu hanya satu. Jadi Mas Rian nilai aja mana yang mau dikirimkan ya untuk sidang gitu. Walaupun kalau secara akademik ya nanti kalau terindeks scholar gitu ya itu Mas Rian namanya tetap ada. Cuman di
persidangan gitu ya, itu hanya satu saja yang kita sidangkan, gitu Mas. Ya. Oh ya, Ya. terima kasih Pak Devri. Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin ada tambahan lagi yang ingin didiskusikan. Tidak ada. Oke, baik ya. Terima kasih waktunya. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang kita diskusikan ya, saya ya juga secara pribadi dan Prodi ya, mewakili Prodi, saya ucapkan terima kasih ya atas rekan-rekan mahasiswa semuanya yang telah datang ya pada acara pengarahan ya untuk mahasiswa jalur publikasi. Ya, mohon maaf sebelumnya apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan selama kegiatan ini. Saya tutup pengarahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Terima kasih, saya undur Pak. diri dulu ya.